Kamu pernah kepikiran nggak? Kenapa dari dulu kita cuma diajarin nabung, tapi nggak pernah diajarin cara muterin uang? Akhirnya kita kerja keras, tapi uang cuma numpang lewat doang. Kalau aja nih ya, kamu tahu dari dulu cara mainnya, mungkin posisi kamu sekarang udah beda jauh. Nah, di video ini kita bakalan bongkar nih, cara simpel muterin uang biar bisa berkembang, bahkan dari nol. Yap, kita akan belajar tentang investasi cerdas. Tapi sebelum itu, kita harus sadar dulu satu kesalahan besar, yaitu uang disimpan, bukan diputar. Pernah nggak kamu ngerasa udah rajin nabung, tapi hidup nggak banyak berubah? Nah, ini yang jarang disadari. Kesalahan besar itu bukan nggak punya uang, tapi uangnya didiemin. Mindset ini berlawanan banget sama intuisi kita. Kita diajarin dari kecil buat aman dulu, tapi jarang diajarin gimana caranya bikin uang berkembang. Kebanyakan orang mikir, yang penting nabung dulu. Jadi tiap bulan uang disisihin, masuk ke rekening, dan selesai. Aman sih, tapi masalahnya, uang itu diam. Padahal dalam dunia investasi cerdas, uang harusnya kerja, bukan tidur. Kalau cuma disimpan, dia nggak bantu kamu naik level. Simpelnya gini, nabung itu emang aman, tapi nggak bikin kamu maju cepat. Karena nilainya hampir nggak berkembang, bahkan bisa kalah sama inflasi. Ini beda banget sama konsep strategi investasi, di mana uang kamu diputar supaya bisa bertumbuh dan punya potensi nambah. Contoh paling relate-nya misalnya kayak gini ya, kamu punya 10 juta rupiah di tabungan. Setahun kemudian, mungkin bisa nambah dikit banget. Tapi kalau 10 juta itu kamu masukin ke instrumen investasi yang menjanjikan, ada potensi dia berkembang jauh lebih besar. Bukan berarti harus ambil resiko besar ya, tapi minimal uangnya nggak diem. Dan ini juga kenapa banyak orang stuck gitu-gitu aja. Mereka rajin nabung, tapi nggak pernah naik level. Sementara orang lain yang ngerti cara investasi dari nol, walaupun mulai kecil, tapi uangnya terus berkembang dan pelan-pelan ngejar tujuan finansial mereka. Jadi bukan soal kamu rajin atau enggak, tapi apakah uang kamu kerja atau cuman parkir doang? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih cara muterin uang yang benar tanpa ribet? Jawabannya ada di poin berikutnya. Kita bakalan bahas flow simple yang bisa langsung kamu pakai. Ini dia cara muterin uang yang benar, dengan flow yang simple alias cara yang sederhana. Kalau tadi kita bahas kenapa uang gak boleh diam, nah sekarang kita masuk ke intinya nih. Gimana sih cara muterin uang yang benar? Tenang-tenang, ini gak ribet kok. Justru semakin simple, semakin gampang kamu jalanin, terutama buat kamu yang lagi belajar investasi dari nol. Frameworknya cuma 4 langkah kok. Yang pertama, dapat uang alias income. Terus yang kedua, sisihin di awal, bukan nunggu sisa. Terus yang ketiga, puterin ke aset, bisa investasi saham, investasi emas, atau lainnya. Terus yang keempat, hasilnya diputer lagi. Ini yang bikin efek compounding, alias bunga berbunga. Ini kunci dari investasi yang menguntungkan. Contoh real misalnya kayak gini ya, anggaplah kamu gajinya 5 juta rupiah. Begitu gajian, langsung sisihin 500.000 rupiah, itu 10%-nya. Jangan tunggu akhir bulan, uang itu langsung kamu masukin ke akun investasi. Setelah beberapa waktu, kamu dapat hasil, entah dari kenaikan nilai investasi atau return alias imbal hasil. Nah, hasil itu jangan dipakai dulu, tapi diputer lagi. Disinilah mesin uang mulai kebentuk. Ingat ya, orang biasa berhenti di nabung aja. Sementara orang kaya lanjut sampai muterin uang agar berkembang. Banyak orang nabung agar merasa aman, tapi orang yang ngerti sistem ini, mereka bikin uangnya kerja terus. Walaupun kecil di awal, lama-lama efeknya gede banget karena diputar terus. Ini bukan soal pintar atau enggak ya, ini soal punya sistem yang jalan terus tanpa kamu harus mikir tiap hari. Nah, setelah kamu tahu flow-nya, ada satu rahasia penting yang sering banget nggak diajarin ke kita.
Di poin berikutnya kita bakalan bahas kenapa uang itu sebenarnya harus dipaksa kerja buat kamu. Ini dia rahasia yang jarang diajarin. Uang harus dipaksa kerja. Kamu sadar nggak? Selama ini kita diajarin kerja keras, tapi jarang diajarin bikin uang kerja. Nah, ini rahasia yang jarang banget dibongkar. Uang itu harus dipaksa kerja. Kalau enggak, dia bakal diam selamanya. Simpelnya gini, kerja itu artinya tukar waktu dengan uang. Let's say kamu kerja 8 jam, capek, dapat bayaran, terus besok ulang lagi dari nol. Tapi dalam dunia investasi cerdas, konsepnya beda. Uang kamu yang kerja, bukan kamu yang terus-terusan kerja. Contoh paling relate misalnya gini, kamu kerja seharian, pulang capek, selesai. Tapi kalau kamu punya aset, entah itu dari hasil investasi dari nol yang kamu bangun pelan-pelan, uang kamu tetap bisa ngasih hasil, bahkan saat kamu lagi tidur. Ini yang bikin hidup kamu pelan-pelan berubah. Masalahnya, banyak orang gak pernah sampai tahap ini. Mereka mentok di kerja, dapat uang, terus uang habis. Padahal dengan strategi investasi yang tepat, harusnya bisa jadi kerja, dapat uang, uang diputar, dan akhirnya uang berkembang. Tujuannya adalah bukan kamu yang kerja lebih keras, tapi bikin uangmu kerja lebih keras. Ini juga yang bikin banyak orang akhirnya punya investasi yang menjanjikan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka ngerti cara mainnya. Maksa uang buat terus produktif. Coba bayangin kalau tiap bulan kamu punya aset yang terus nambah, walaupun kamu lagi santai. Itu bukan mimpi, itu sistem. Nah, setelah kamu ngerti kenapa uang harus dipaksa kerja, ada lagi nih satu strategi simple tapi sering banget diabaikan. Di poin berikutnya kita bakalan bahas kenapa hasil investasi itu nggak boleh dipakai, tapi harus diputar lagi. Ini dia strategi simple yang jarang disadari, reinvest hasilnya. Banyak orang udah mulai investasi, tapi nggak pernah benar-benar naik level. Kenapa bisa kayak gitu? Well, karena mereka berhenti di satu titik, yaitu hasil investasinya langsung dipakai. Padahal disinilah game sebenarnya dimulai. Ini yang bikin beda antara orang yang jalan di tempat versus orang yang berkembang, yaitu reinvest hasilnya. Kebanyakan orang gini, dapat untung dari hasil investasi saham atau investasi emas, langsung ditarik buat dipakai. Rasanya, wah cuan nih. Padahal tanpa sadar, mereka reset lagi ke nol. Dan tentu saja uangnya nggak sempat tumbuh besar. Terus harusnya gimana dong? Ya tentu saja hasil investasi itu harus diputar lagi. Contoh simpelnya misalnya gini ya, kamu mulai investasi dari Rp500.000. Setelah beberapa waktu, uang hasil investasi itu jadi Rp550.000. Nah, Rp50.000 itu jangan dipakai dulu, masukin lagi ke investasi. Jadi modal kamu sekarang nambah tuh, jadi Rp550.000. Bukan balik ke Rp500.000 lagi. Dari sini, pertumbuhannya makin cepat. Ini yang disebut efek compounding, alias bunga berbunga. Uang berkembang dari hasilnya sendiri. Buat kamu yang lagi belajar investasi dari nol, ini kelihatan kecil, tapi justru ini fondasi dari investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Contoh paling relate misalnya, kayak kamu punya usaha kecil. Kalau semua keuntungan kamu habisin, ya tentu aja usaha kamu nggak bakalan berkembang dong. Tapi kalau sebagian kamu putar lagi, pelan-pelan jadi besar. Sama persis kayak investasi. Ingat ya, yang bikin kita kaya itu bukan hasilnya, tapi kebiasaan muterin hasilnya. Jadi bukan soal seberapa cepat kamu cuan, tapi seberapa disiplin kamu muterin hasil cuan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kapan waktu terbaik buat mulai semua ini? Jawabannya ada di poin terakhir. Kita bakal bahas hal paling penting. Kenapa kamu harus mulai sekarang, bukan nunggu kaya dulu. Kamu masih nunggu punya uang banyak dulu, baru mulai investasi. Nah, ini jebakan paling umum dan paling mahal. Karena yang bikin kamu telat bukan kurang uang, tapi kebiasaan menunda-nunda.
Padahal dalam dunia investasi cerdas, waktu itu lebih penting daripada jumlah. Banyak orang mikir harus nunggu siap, nunggu gaji besar, nunggu kondisi ideal, tapi realitanya kondisi itu jarang datang. Justru karena kamu mulai kecil, kamu punya waktu lebih panjang buat berkembang. Dan waktu sama dengan kekuatan terbesar dalam strategi investasi. Coba bayangin deh, kamu mulai dari Rp50.000 atau Rp100.000 per bulan. Kedengarannya kecil ya, tapi kalau kamu konsisten, itu jadi pondasi kuat buat investasi dari nol. Yang penting bukan nominalnya, tapi kebiasaannya. Karena dari kebiasaan itu, kamu belajar, kamu adaptasi, dan uang kamu mulai hidup atau mulai kerja. Contoh paling relate misalnya, kamu bisa dengan mudah habisin 20-30 ribu sehari buat hal-hal kecil. Tapi kalau sebagian kamu alihin ke investasi tiap bulan, dalam setahun itu udah jadi aset. Dan dari situ, kamu mulai bangun sesuatu yang disebut investasi yang menjanjikan. Bukan karena instan, tapi karena konsisten. Ingat kalimat ini ya, bukan punya banyak uang dulu baru mulai, tapi kamu mulai dulu agar bisa punya banyak uang. Jadi nggak perlu nunggu siap, nggak perlu nunggu kaya. Mulai aja sekarang, sekecil apapun itu. Karena langkah pertama itu yang paling menentukan apakah kamu bisa naik level atau enggak. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.